melalui bidan terbaik di dunia ini gratis, kita kasih kado juga, kado dari pemerintah kota. Bahkan namanya pun kita siapkan. Jadi daripada berlaku dua laki bini, sibuk namo dari wali kota do, pilihlah yang mana. Kira-kira biasa diajak podcast, misalnya kan dengan Cak Ji, pernah juga dengan Pak Ganjar, Kang Emil yang lain-lain begitu. Tapi dengan karutan di dalam rutan ini baru sekarang ini luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Rubero sekalian. Sekarang kita kedatangan tamu yang luar biasa, yang inspiratif dan inovatif, serta dicintai oleh rakyat Kota Bengkulu. Amin. Siapa lagi kalau bukan Bapak Wali Kota kita, Bapak Helmi Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karutan. Ya. Bapak Helmi Hasan ini sudah 2 periode menjabat sebagai Wali Kota Bengkulu. Sudah barang tentu banyak prestasi-prestasi yang beliau raih untuk Kota Bengkulu. Boleh ceritakan Pak, prestasi apa yang paling membanggakan serta paling berkesan untuk Kota Bengkulu dan untuk Bapak selaku Wali Kota Bengkulu? Ya, ini prestasi yang paling membanggakan seperti hari ini. Saya diajak podcast sama Pak Karutan. Ya. Terganteng di dunia. Dan belum pernah ada sejarahnya begitu rutan lapas yang ada podcast baru ini. Saya biasa diajak podcast misalnya kan dengan Cak Ji, pernah juga dengan Pak Ganjar, Kang Emil yang lain-lain begitu. Tapi dengan karutan di dalam rutan ini baru sekarang ini luar biasa. Dan berkait mengenai Kota Bengkulu, kita memang di Kota Bengkulu ini punya tekadnya apa? 100% rakyat bahagia, Pak Karutan. Jadi apapun agama sukunya, profesinya, sebagai warga Kota Bengkulu, bahkan orang yang berkunjung ke Kota Bengkulu, target pemerintah 100% mereka bahagia. Bahkan kemudian untuk menjamin agar betul itu, tekad itu menjadi kenyataan, kita buka nomor handphone kita 24 jam. Jadi nomor handphone Wali Kota 0811 737646 itu saya kasih terus dengan seluruh masyarakat. Sehingga ketika masyarakat misalnya ada persoalan-persoalan dengan pemerintah begitu, tersumbat dengan camat, dengan RT, dengan lurah, dengan kepala dinas, dengan asisten, dengan siapapun, dia bisa langsung ke handphonenya Wali Kota Bengkulu. Contoh saja misalnya, ketika ada warga Kota Bengkulu yang punya masalah dengan PDAM, dia WhatsApp ke saya, Assalamualaikum, ini nomor Pak Wali, ya saya Helmi Hasan Wali Kota Bengkulu. Pak, saya nggak bahagia sebagai warga Bapak. Saya bilang kenapa? Apakah jalan kamu tidak mulus? Sudah mulus Pak. Apakah lampu jalan nggak ada? Sudah ada Pak. Terus masalahnya Pak, saya ini jualan lontong sayur. Saya ini jualan lontong sayur sangat tergantung dengan PDAM Pak. PDAM-nya mati Pak. Bagaimana saya bisa bahagia? Oh, saya bilang salah, siap. Saya langsung screenshot, saya kirim kepada Direktur PDAM. Direktur PDAM balas, iya Pak, di sana sedang ada gangguan, sedang kita perbaiki. Saya bilang saya nggak perlu alasan Anda, rakyat saya nggak perlu alasan Anda. Yang diperlukan sekarang air sampai ke tempat dia. Kalau pipa kita bermasalah, antar pakai mobil tangki. Jadi nggak ada alasan. Kalau toh tangki juga bermasalah, ayo kita sholat istisqa di sana, sholat minta hujan. Artinya tidak ada alasan. Dan alhamdulillah Direktur PDAM paham. Oke Pak, tolong videokan untuk pertanggungjawaban saya kepada orang yang komplain kepada Helmi Hasan. Kemudian dibawa mobil tangki, divideokan masuk torrent, dan kemudian saya kirim lagi video itu kepada ibu tadi, dan kemudian saya minta maaf. Apa kata dia? Pak, nggak masalah. Saya yang salah lancang WA Bang. Enggak, saya bilang itu memang minta saya. Selesai masalah. Jadi bukan alasan yang dikedepankan, tapi adalah bagaimana tanggung jawab kita yang ditunaikan. Orang yang sukses adalah orang yang nggak punya alasan. Orang yang gagal, orang yang hari-hari selalu dengan alasan. Alasan itu cenderung masuk akal, tapi sesungguhnya alasan itulah yang membuat orang menjadi pecundang. Orang yang berhasil itu nggak pernah punya alasan. Nah kemudian program kita juga ada juga yang WA saya, Pak. Saya nggak bahagia Pak, saya mau menikah, ini nggak punya uang, terus nggak jadi menikah. Saya bilang, masa begitu? Iya. Akhirnya besok kita adakan rapat dengan Kemenak. Saya tanya Pak Kemenak, kalau orang nggak mampu, memang harus bayar? Enggak Pak, gratis. Tapi syaratnya nikah di KUA. Oh kadang-kadang orang tidak mampu, tapi kepengen juga gengsi, nikah tidak di KUA, nikah di rumah, nikah di masjid. Mau bikin resepsi. Akhirnya saya bilang sudahlah. Kalau begitu, buat program nikah gratis dari Pemda Kota. Berapa anggaran biaya orang daftar nikah? 600.000 Pak. 600.000 tuh kalau dia tidak mampu, ditunjukkan dengan surat keterangan tidak mampu, nanti pemerintah yang bayar 600.000-nya. Begitu juga ada persoalan misalnya kan, Pak Wali, ini suami saya nggak kerja gara-gara COVID, uang kami nggak ada, ini istri mau hamil 8 bulan ingin melahirkan, gimana solusinya Pak? Kami nggak bahagia. Oke,
saya screenshot, kita kan rekrut bidan-bidan terbaik di dunia. Dan kita kurang lebih 10 sampai 20 orang bidan terbaik di dunia kita rekrut, kita kerjasama. Jadi mereka ini siap kapan saja warga kota yang ingin melahirkan secara gratis, normal, mereka siap. Maka setelah itu, dapat itu saya langsung screenshot, saya kirim ke bidan-bidan terbaik, langsung mereka telepon, "Bu, Ibu tadi WA Pak Wali ya?" "Iya." "Ibu hamil ya?" "Iya." "Di mana alamatnya, Bu?" Langsung datang ke sana. Ambulan kita kan banyak gratis, itu bisa dijemput langsung oleh ambulan kita secara gratis dan dibawa ke tempat bidannya. Setelah selesai dia dipulangkan lagi ke rumahnya. Dan ketika dia melahir melalui bidan terbaik di dunia ini gratis, kita kasih kado juga, kado dari pemerintah kota. Bahkan namanya pun kita siapkan. Jadi daripada belagu dua laki bini, sibuk namo dari wali kota do. Pilihlah yang mana. Kira-kira gitu. Luar biasa, saudara-saudara sekalian, Sobat Rubero, Pak Wali Kota sudah sangat maksimal, lebih dari maksimal bahkan melayani masyarakat Kota Bengkulu agar masyarakat Kota Bengkulu semuanya bahagia. Ada satu lagi Pak yang kita dengar sekarang ini program teranyar Pak Wali Kota terkait dengan Merdeka Sampah. Bisa? Iya. Benar itu Pak ya? Betul. Gimana Jadi Pak? kita ini sekarang ada sayembara. Iya. Jadi sayembara siapa yang mampu menangkap ya orang yang buang sampah sembarangan, kita kasih reward 1 juta. Kalau menangkap orangnya langsung dengan sampahnya dibawa ke Satpol PP sampai Cipiring. Kalau yang membuat video misalkan itu 100.000. Tetapi juga kita humanis, artinya caranya baik-baik, jangan sampai merendahkan harkat martabat orang. Kemudian tidak boleh juga kalau dia orang tua begitu kan, tetap dimuliakan. Artinya orang ini memang orang yang sudah memang sudah punya kebiasaan buruk, buang sampah sembarangan, diingatkan tidak mau tahu, malah melawan. Nah, ini yang kita tindak. Ini yang kita maksudkan. Jadi tujuannya apa? Tujuannya untuk mendidik masyarakat agar betul-betul menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya begitu loh. Dan juga kita melatih agar setiap masyarakat ini betul-betul mencintai kota ini. Kota ini adalah kota kita. Kalau kita tidak menjaganya, lalu siapa yang akan menjaganya? Betul. Jadi luar biasa Pak ya. Tekad dan kemauan Pak Wali untuk merubah Bengkulu, Kota Bengkulu utamanya ini untuk menjadi kota yang lebih baik, bebas dari sampah, gitu Pak ya, Iya, dari betul. sampah. Karena kita tahu iman itu Sebagian kebersihan sebagian dari iman. Iya. Luar biasa. Jadi Pak Wali Kota menginginkan semua rakyat, semua masyarakat Kota Bengkulu itu beriman. Beriman, Iya, jadi betul. kalau udah bersih semua berarti udah beriman semua. Ketika udah beriman semua, insya Allah akan lebih baik ke depannya Pak Wali. Luar biasa Pak Wali Kota ini. Ayo kita semua masyarakat Bengkulu kita dukung program Pak Wali Kota yang teranyar ini, sedang digaungkan ini. Nah, kalau Pak Wali Kota melihat Kementerian Hukum dan HAM pada umumnya dan pada khususnya Rutan Bengkulu ini, bagaimana peran serta Kementerian Hukum dan HAM Rutan Bengkulu ini dalam pembangunan Kota Bengkulu, Pak? Ya, kita sangat mengapresiasi ya. Saya barusan datang ngelihat bagaimana suasana masjid di dalam rutan ini. Jadi luar biasa bagus begitu, udaranya segar ya, fresh begitu, bersih ya, tamannya tertata dengan baik. Ya alhamdulillah saya sudah banyak ke tempat lapas dan rutan, bukan karena saya wali kota Bengkulu dan rutannya dari kota Bengkulu, tidak. Ya memang lain, beda gitu, kebersihannya bagus ya, nyaman, begitu nyaman. Dan targetnya adalah agar kemudian ketika orang sudah lulus dari sini itu memiliki pribadi yang lebih baik. Ini maksudnya mungkin dari orang-orang di rutan ini, Karutan dan yang lain-lainnya, bagaimana memperlakukan para santri-santriwati ini dengan humanis begitu, melatih mereka bukan hanya dengan omongan, tapi melatih mereka dengan melakukan sebuah aksi-aksi nyata. Saya lihat tadi misalkan tamannya tertata dengan baik, masjidnya rapih, bahkan sendal-sendalnya pun tertata dengan rapih. Dan mudah-mudahan ya dengan kerapihan, kedisiplinan ini, dengan selesai pendidikan di sini keluar begitu akan menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, dan itu yang perlu saya ucapkan terima kasih kepada Karutan sebagai wali kota Bengkulu. Ya Pak, jadi mereka dapat ijazah nih Pak. Dapat ijazah. Selesai pendidikan. Jadi kalau untuk masyarakat Kota Bengkulu sendiri Pak, pada umumnya ini Bapak kan sedang berada di sini di studio podcast Rubero ini kepanjangannya Pak, Rutan Bengkulu Malabro. Iya. Karena kita Rutan Bengkulu dan berada di wilayah Kelurahan Malabro, makanya kita singkat Rubero, podcast Rubero. Jadi melalui podcast Rubero pada saat ini Pak, harapan untuk masyarakat Kota Bengkulu ke depannya seperti apa? Jadi gini, saya tertarik ini cerdas betul. Ya, podcast ini adalah sebuah
inovasi yang sangat cerdas, dan saya harapkan nanti kalau saya mau ketemu dengan Menteri Kumham, saya akan sampaikan agar setiap rutan lapas buat seperti ini. Karena kan orang di dalam ini nggak bisa keluar, orang di luar nggak bisa lihat di dalam. Maka melalui podcast ini itu bisa. Jadi orang dalam bisa tahu luar, orang luar bisa tahu dalam. Maksudnya begini, akan bagus kalau Pak Kalapas misalkan satu persatu santrinya itu diajak bicara di sini. Ya kan, ceritakan bagaimana masa kelam mereka, sehingga orang lain tidak perlu mencontoh. Kan begitu loh. Dan kemudian ceritakan bagaimana proses mereka di sini. Bagaimana mereka mungkin sedih, stres segala macam, dan setelah itu bagaimana yang mereka rasakan sekarang. Bagaimana ibadah mereka, bagaimana Quran mereka, bagaimana segala macam mereka, agar orang yang di luar juga paham. Jangan nunggu di dalam dulu baru sholat 5 waktu. Baru mau sholat, Pak. Jangan nunggu di dalam dulu baru baca Quran. Baru mau ngaji. Ya, baru mau ngaji. Begitu. Sehingga ini luar biasa, dan saya yakin ini akan viral betul karena memang belum ada. Jadi namanya pun cantik ya kan, Rubero, luar biasa, Rubero ini. Rutan Bengkulu Malboro. Sehingga kan kisah-kisah mereka ini bisa didengar orang di luar. Oh, kalau saya begini, berarti saya bisa sama si itu. Oh, berarti saya harus diam, berhenti sekarang ini. Saya nggak mau melakukan itu. Nah, itu kan bisa jadi inspiring. Artinya mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, kemudian aktivitas di sini juga memang perlu juga diceritakan, sehingga mereka bisa menceritakan itu ya bahwasanya, dan orang-orang yang di luar yang mengenal kawan-kawan kita tadi pun ketika dia melihat bahwasanya orang ini sudah berhijrah menjadi lebih baik, yang di luar yang belum baik akan menjadi baik. Saya pikir ini adalah sebuah program yang sangat baik sekali. Sangat terobosan luar biasa ini. Jadi dapat menyampaikan pesan melalui media sosial. Media sosial sekarang, Pak. Ya, penyampaian pesan terbaik. Ini kan bentuk laporan ya. Bagaimana seorang Kalapas begitu sekarutan itu membuat laporan kepada masyarakat, kepada pemerintah baik kota, provinsi maupun pemerintah pusat. Kalau pakai paper kan lama itu. Cerita juga ada hal yang tidak bisa diceritakan dengan tulisan, kan gitu. Akan mudah sekali menceritakan itu kalau pakai bicara langsung, dan kemudian dengan virtual, dengan video. Itu lebih baik begitu. Maka saya pikir ini sangat baik sekali, tinggal bagaimana diatur. Dan saya siap, jadi Helmi Hasan Official akan menampilkan. Oh, siap. Jadi kalau ada kontennya nanti saya tampilkan di Helmi Hasan Official, saya akan tag juga yang lain-lain. Sehingga kemudian ini bisa viral begitu. Karena zaman sekarang orang yang dianggap kerja itu orang yang viral. Begitu. Viral ini jangan diartikan negatif ya. Viral ini adalah pertanggungjawaban pengemban amanah terhadap publik, terhadap pemerintah. Masyarakat perlu tahu apa yang kita lakukan, begitu. Apa kebaikan apa yang sudah kita lakukan. Pemerintah juga harus tahu. Ketika pemerintah memberikan kita jabatan, memberikan kita seragam, memberikan kita uang, gaji dan sebagainya, lalu apa kontribusi apa yang kita berikan untuk pemerintah. Maka hal yang seperti ini menurut saya perlu dipertanggungjawabkan. Cara mempertanggungjawabkannya yang sekarang ini, zaman sekarang ini adalah zaman medsos. Artinya dengan podcast, dengan viral dan sebagainya. Jadi jangan tanyakan apa yang negara berikan kepada kita, tapi pertanyakan apa yang telah kita berikan kepada negara. Nah, itu dia. Dan zaman sekarang Pak Karutan tidak lagi urut kacang zaman sekarang. Sekarang ini siapa yang paling berbuat begitu berprestasi, dia yang akan tampil di atas panggung. Nah, kadang-kadang kan cara menerobosnya bagaimana viral. Contoh, ingat nggak ada artis kecil siapa Farel tuh ya? Yang kemarin di istana. Siapa yang kenal Farel kemarin? Nggak ada. Ada menteri kenal Farel? Nggak ada. Ada jenderal kenal Farel? Nggak ada. Nggak ada yang kenal Farel. Saya pun nggak kenal Farel. Anak saya pun nggak kenal. Tetapi sekarang anak kecil saya masih TK udah kenal Farel. Dia gambar. Saya bilang, gambar siapa nak? Farel, Pak. Farel siapa? Farel nyanyi itu, Pak, yang Ojo dibanding ke. Saya bilang, subhanallah, itu akibat viral. Maka sebenarnya podcast seperti ini begitu, itu sangat baik. Sangat baik untuk kemudian kita adakan, sehingga nanti ada orang-orang yang tadinya mungkin ada kisah-kisah di sini menarik yang perlu diangkat, ya kan, akan lebih bagus melalui podcast ini. Gitu ya. Oke, sip. Terima kasih Pak Wali Kota Bengkulu atas kesempatan dan waktunya telah hadir di studio podcast Rutan Bengkulu di Rubero Podcast. Harapan kita semua, semoga kita warga Kota Bengkulu dapat mendukung dan selalu mendoakan Pak Wali Kota selalu dalam lindungan Allah SWT, selalu sehat sehingga dapat memimpin Kota Bengkulu ini meraih prestasi-prestasi yang lebih membanggakan lagi. Demikian perjumpaan kita pada siang hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.